Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX212 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK1 yang membuat perbedaan dari skema mode BRX112 sebelumnya. Skema kali ini dirancang untuk pengabelan seri paralel dengan target total impedansi akhirnya itu di 4 ohm. Jadi untuk masing-masing speakernya, coilnya itu di seri, kemudian kedua ujung kabelnya di paralel. Harusnya untuk pengabelan seperti ini udah bisa dipahami karena petunjuknya juga udah disediakan oleh pabrikannya. Jadi nanti tinggal dilihat aja pada lembar spesifikasi yang tersedia. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran lubang pada box atau ukuran dari basketnya, ini 276 mm, ukuran magnet 145 mm, ukuran dari magnet hingga gasket 127,3 mm, ketebalan gasket 12,5 mm, ukuran terluarnya 311 mm. Untuk respon frekuensi dan impedansinya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan spesifikasi teknisnya. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Nominal power handling 200 watt, program power 400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Lalu ukuran voice coilnya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini ada pada parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 2,9 ohm, KTS 0,97, Cache 1,14, KMS 6,53, MMS 102,8 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 7,7 Tesla meter, fast 72,2 liter, efisiensi 0,28%, SD 514,7 cm persegi, Xmax 7,8 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk nilai ABP-nya, ini hanya 30,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jika dibanding dengan tipe LG 12382 yang udah pernah dibahas sebelumnya, parameter yang kita bahas kali ini
sepertinya lebih menjanjikan. Dan mungkin transducer speaker ini juga bisa sedikit lebih mahal, tapi entahlah, gua juga nggak ngikutin harganya di pasaran. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 400 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 45 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 124 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 200 watt, ini karena ruang resonansinya itu berbeda, maka pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 22 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 360 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 860 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 60 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 340 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 260 mili. Dan sorry jika tampilannya agak sedikit berantakan karena laptop gua sepertinya udah mulai ngos-ngosan. Kita lanjut. Untuk tekukan ini ukurannya 85 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Tekukan ini dengan ukuran 117 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini.
Sementara untuk penguatan pada dinding belakangnya, ini menggunakan penguat berbentuk plus dengan ukuran 60 mili. Untuk dudukan dari speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX212, khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK1. Jika nanti lo punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.